Israel dan Hamas resmi menyepakati gencatan senjata setelah 2 tahun perang di Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan, kedua pihak telah menuntaskan pertukaran sandera dan tahanan. Gencatan senjata ini juga membuka kembali jalur bantuan kemanusiaan dan perlintasan Rafah di perbatasan Mesir. Meski begitu, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Perang mungkin berhenti sementara, namun apa langkah berikutnya untuk memastikan perdamaian benar-benar terwujud? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, masih ada sejumlah isu penting yang belum tercakup dalam kesepakatan ini dan berpotensi menjadi tantangan dalam negosiasi selanjutnya. Pertama, soal tata kelola Gaza. Kesepakatan yang diusulkan Presiden AS Donald Trump itu mengusulkan agar Gaza setelah perang tidak lagi diperintah oleh Hamas, melainkan oleh komite teknokratis dari pihak Palestina. Hamas mengaku terbuka terhadap ide tersebut, namun rincian tentang struktur dan pelaksanaannya belum disepakati. Kedua, soal pelucutan senjata. Salah satu poin utama dalam rencana Trump adalah kewajiban Hamas untuk menyerahkan seluruh persenjataannya. Anggota Hamas diberi pilihan untuk memperoleh amnesti atau meninggalkan Gaza. Meski menjadi tuntutan utama Israel, usulan ini masih ditolak oleh sebagian besar pejabat Hamas. Ketiga, misi keamanan internasional. AS juga mengusulkan pembentukan pasukan internasional untuk menjaga keamanan di Gaza pasca perang. Namun gagasan ini belum masuk dalam perjanjian yang ada sekarang. Bahkan jika disetujui, banyak hal masih belum pasti, seperti negara mana yang akan mengirim pasukan, bagaimana operasinya dijalankan, dan seberapa efektif pasukan tersebut menjaga stabilitas. Keempat, soal penarikan penuh IDF. Hingga kini, pasukan Israel masih diizinkan berada di dalam wilayah Gaza. Belum ada kejelasan kapan dan di bawah kondisi apa Israel akan menarik seluruh tentaranya dari kawasan tersebut. Lalu apa langkah selanjutnya? Melansir Al Jazeera, pejabat yang terlibat dalam proses ini menyatakan kesepakatan baru mencapai tahap kelima dari total 20 poin rencana perdamaian. Untuk itu tahap berikutnya meliputi penentuan siapa yang akan memimpin Gaza, pembentukan pasukan keamanan internasional, serta rencana pembangunan kembali wilayah tersebut. Trump disebut akan memimpin Dewan Perdamaian untuk mengawasi implementasi tahap lanjutan, sementara pendanaan rekonstruksi masih dibahas. Wakil Presiden AS JD Vance bahkan menyebut Israel mungkin akan menanggung sebagian biaya meski belum ada kepastian. Masih tersisa 15 langkah lagi sebelum mencapai tujuan akhir, yakni perundingan menuju solusi dua negara yang diharapkan dapat mengakhiri konflik secara permanen. Sebagai upaya lebih lanjut, para pemimpin Mesir, Qatar, Turkiye, dan AS mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam deklarasi yang diberi judul Trump Declaration for Lasting Peace and Prosperity, mereka menyambut implementasi perjanjian damai yang disebut sebagai langkah bersejarah dalam mengakhiri dua konflik di Gaza. Mereka menilai kesepakatan ini membuka babak baru bagi kawasan Timur Tengah menuju masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Para pemimpin menegaskan dukungan mereka terhadap upaya Presiden Trump dalam menghentikan perang di Gaza dan mewujudkan perdamaian permanen di kawasan. Mereka berjanji melaksanakan perjanjian ini demi terciptanya stabilitas dan keamanan bagi seluruh rakyat, termasuk warga Palestina dan Israel. Pernyataan tersebut menekankan perdamaian sejati hanya dapat terwujud ketika warga Palestina dan Israel sama-sama hidup sejahtera, hak asasi mereka dihormati, dan rasa aman serta martabat dijaga. Para penandatangan percaya kemajuan hanya dapat dicapai melalui dialog yang berkelanjutan dan kerjasama antar negara. Hubungan yang lebih kuat di antara masyarakat di kawasan dinilai sebagai kunci bagi stabilitas regional dan global. Deklarasi ini juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap nilai sejarah dan spiritual wilayah tersebut bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka berkomitmen menjaga situs-situs suci dan mendorong kehidupan berdampingan yang damai di kawasan itu. Para pemimpin dunia sepakat untuk melawan ekstremisme dan radikalisme dalam segala bentuknya. Mereka menegaskan tidak ada masyarakat yang bisa berkembang jika kekerasan, kebencian, dan ideologi radikal terus dibiarkan. Pendidikan, toleransi, dan kesempatan yang setara disebut sebagai fondasi perdamaian abadi. Mereka juga berjanji setiap perselisihan di masa depan akan diselesaikan melalui diplomasi bukan kekerasan. Pernyataan itu menegaskan Timur Tengah tidak dapat terus terjebak dalam siklus perang dan negosiasi yang buntu. 2 tahun konflik terakhir disebut menjadi pelajaran penting bagi generasi mendatang.
Deklarasi menegaskan nilai toleransi, martabat, dan kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau etnis. Tujuannya adalah menjadikan kawasan ini tempat yang aman dan sejahtera bagi semua warganya. Para pemimpin berkomitmen untuk membangun visi bersama tentang perdamaian dan kemakmuran di Timur Tengah berdasarkan rasa saling menghormati dan tanggung jawab bersama antar negara. Dengan semangat tersebut, mereka menyambut kemajuan menuju perjanjian damai yang lebih luas di jalur Gaza serta hubungan yang lebih baik antara Israel dan negara-negara tetangganya. Para pemimpin berjanji menjaga warisan perdamaian ini dan membangun lembaga-lembaga yang mendukung generasi berikutnya hidup berdampingan secara damai. Sebagai penutup, para pemimpin dunia menegaskan kembali komitmen mereka untuk terus bekerja menuju perdamaian yang abadi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan itu juga menjadi pergeseran sikap pemerintahan Trump karena untuk pertama kalinya AS mengakui hak yang sama bagi warga Palestina dan Israel tanpa menyalahkan Palestina sebagai penyebab konflik. Namun deklarasi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak Palestina untuk membentuk negara sendiri. Baik Palestina maupun Israel tidak ikut menandatangani perjanjian itu, padahal mereka menjadi inti pembahasannya. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta pertukaran sandera yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju berakhirnya konflik di Gaza. Namun perjalanan menuju perdamaian masih panjang. Banyak hal penting yang belum disepakati seperti siapa yang akan memerintah Gaza pasca perang, bagaimana proses pelucutan senjata Hamas, hingga kapan Israel akan menarik seluruh pasukannya. Kesepakatan ini memang memberi harapan baru, namun masa depan Gaza masih bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga perdamaian. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.